Magelang hari ini. Halo, berjumpa lagi dengan saya Reno Suarez di Magelang hari ini. Segera kita awali dengan berita yang pertama. Penerimaan peserta didik baru kota tahun 2013-2014 untuk sekolah negeri dilaksanakan mulai hari ini hingga 27 Juni mendatang. Sedangkan sekolah swasta hingga 28 Juni. Pendaftaran tetap menggunakan sistem online untuk SMP dan SMA negeri. Yang berbeda, jika tahun-tahun sebelumnya sekali mendaftar untuk 3 pilihan sekolah negeri, pada tahun ini hanya 2 pilihan. Tujuannya, supaya sekolah swasta juga bisa mendapat siswa yang berkualitas karena tidak semuanya masuk ke sekolah negeri. Beralih ke berita selanjutnya, pemerintah sudah menaikkan harga BBM yang mulai berlaku Sabtu lalu. Naiknya harga BBM ini diperkirakan mempengaruhi harga berbagai barang dari kebutuhan pokok hingga properti, termasuk harga otomotif yang bakal ikut terkerek naik. Dampak yang bakal jelas terasa adalah naiknya harga unit kendaraan meski persentase kenaikan belum ditentukan. Meski akan ada kenaikan harga, diperkirakan perubahan harga ini tidak akan terlalu mempengaruhi penjualan unit. Apalagi, dalam waktu dekat sudah akan masuk masa puncak bisnis otomotif, yaitu menjelang Lebaran, Natal, dan Tahun Baru. Sementara itu, Laboratorium Riyadlus Solihin Salaman mengembangkan pendidikan budi pekerti. Sejak dini, siswa ditanamkan sikap jujur, percaya diri, dan sungguh-sungguh dalam belajar. Kepala SDIT mengatakan bahwa sikap jujur dan percaya diri tidak hanya disampaikan secara teori namun dipraktikkan langsung dalam keseharian siswa. Konsep pendidikan Riyadlus Solihin berbeda dengan sekolah lain. Pembelajaran tidak hanya dilakukan di dalam kelas namun juga di luar kelas. Berita selanjutnya, direalisasikannya kenaikan harga BBM bersubsidi oleh pemerintah mempengaruhi harga sembako. Kenaikan ini merupakan kenaikan season pertama, sebab dimungkinkan bulan depan masih ada kenaikan lagi. Sehingga menjelang Lebaran harga sembako dimungkinkan akan kembali mengalami kenaikan. Sementara itu, jajaran Dewan Kota mengusulkan anggaran sebesar 150 juta dialokasikan untuk kalangan ekonomi lemah yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Gagasan tersebut dicetuskan untuk mendorong semangat belajar dan peningkatan sumber daya manusia terutama di kalangan mahasiswa di kota. Namun, Dewan menyayangkan tindakan Pemkot yang mencoret anggaran tersebut. Beralih ke berita selanjutnya, PT Armada Hadagraha diprediksi bakal menjadi pemenang lelang pembangunan Pasar Rejowinangun sisi selatan. Prediksi ini tidak lepas dari pengalaman lelang pembangunan LOS tahun lalu, di mana AHG berada pada urutan terendah tapi mampu menyalip 6 perusahaan lain di atasnya. Selain itu, AHG juga diuntungkan dengan posisinya sebagai pelaksana pembangunan LOS Pasar Rejowinangun. Sementara itu, dana sertifikasi selama 2 tahun diduga disunat. Dana tersebut sebenarnya merupakan tunjangan kepada para guru untuk 2011 dan 2012 yang kemudian tidak diberikan secara penuh. Hingga pertengahan tahun ini, pemerintah berjanji akan segera mencairkan dana tersebut, tapi belum ada kejelasan. Untuk itu, para guru di kota berharap agar pemerintah lebih memperhatikan hak mereka. Anggaran perawatan Candi Borobudur tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Penurunan tersebut sebanyak 400 juta dan dilakukan karena pekerjaan fisik tidak lagi dilaksanakan tahun ini. Untuk tahun ini, fokusnya hanya pada penataan halaman candi saja. Berita terakhir, pariwisata di kabupaten semakin berkembang, terutama di Desa Bahasa, Ngargogondo. Desa tersebut mengembangkan eduwisata sehingga makin memperkaya pariwisata di Borobudur. Eduwisata adalah berwisata sambil belajar bahasa Inggris. Selain bisa mengisi waktu libur dengan kegiatan positif, peserta eduwisata juga akan mendapat tambahan pengalaman dan pengetahuan. Demikian Magelang hari ini. Saya Reno Suarez, sampai jumpa. Magelang hari ini.